Halo, selamat malam, Alvin. Malam, Alvin. Malam Pak, Mana? Yang lain ini. bentar Pak, biar saya kabarin. Ya, cepat siap kan cepat pulang. Iya Pak. Ini kenapa setiap hari Rabu jam 7 pada jarang masuk ya? Alvin, Alvin, halo Alvin, Alvin, halo Alvin. Wah, Ya Alvin. Pak. Ah, apakah kalian kalau kamu kan suku apa kan? Apa namanya? Suku apa? Alvin suku apa? Indian, Tamil, Tamil. Nah, kalian kalau hari itu Tamil Pak. Rabu selalu Itu ada Tamil, iya. kegiatan Iya. keagamaan? Jalan Mama ya. Hmm. Oh, Andi-Andinya Pak. Iya, Tamil. Apakah Ya kalian, Pak. apakah kalian, suku kalian setiap hari Rabu selalu ada kegiatan keagamaan? Ya biasa ada sih Pak, ada yang ikut pergi ke kuil gitu Pak, Hmm, tiap Rabu, Jumat. Bisalah kalian bilang sama orang kampus, kalau hari Rabu maunya, kalau jam jam berapa, atau hari Rabu ditiadakan belajarnya diganti hari. Nggak tahu sih Pak, tergantung teman-teman yang lain juga sih. Iya kan kalian kan rata-rata yang dari yayasan yang kerjasama itu kan beasiswa kan. Iya Pak. Nah, coba kalian diskusikan. Soalnya kalau setiap hari Rabu selalu ada aja yang alasan kegiatan agama. Itu selalu tuh jam 7 ya. Kalau yang jam 6, yang masuk jam 5 rajin masuk. Tapi kalau yang jam 7 selalu gini. Kalian lihat yang ngomong sama pihak itunya, kampusnya melalui ya siapa yang perwakilan dari yayasan kalian kemarin yang bantuin masukin gitu. Iya Pak. Nah, diganti kayak harinya atau hari apa. Kalian yang kosong hari apa aja? Yang kosong harinya hari apa aja? Alvin, Daripada gitu, tapi tergantung orangnya juga sih Pak. Orang itu. iya maksud Bapak, kalian kosongnya hari apa aja? Kosong, kosong Kalau saya, belajarnya. oh kosong belajar Senin sama Selasa Pak, sama Nah, Senin sama Selasa. ya itulah kan, kosong kan. Makanya lain kali untuk semester depan perlu kalian omongin gitu loh.
Untuk apa Senin Selasa libur, terus hari Rabu ganggu agama, kegiatan agama. Oke kan? Iya, Pak. Karena kebanyakan setiap hari Rabu nih sukunya si yang masuk si Alvin. Suku kalian lah yang kebanyakan. Bapak nggak ngerti kalian suku apa aja. Misalnya nih, kalau Muslim kan, kalau udah hari Jumat jam 12 kan mereka ke masjid. Makanya kebanyakan apa kan? Gitu loh. Saling mengerti. Ya, coba nanti kalian sampaikan ke yang masuk ini tuh, yang orang yayasan kalian. Biar disampaikan ke orang Ya. kampus. Maunya setiap hari Rabu ditiadakan. Karena misalnya kalian hari Kamis, hari Senin Selasa kosong gitu. Jadi untuk apa Senin Selasa kosong? Ya, sementara Bapak pun Senin Selasa kosong kalau malam. Cuman kan Bapak nggak berani mengubah waktu sembarangan gitu. Ya, oke. Ya, Pak. Kita lanjut ya. Ini yang masuk cuma 5 orang Mas Yan. Yang siapkan. Wah, yang di Zoom cuma 4. Satu orang, siapa nih? Alvin Arya. Armanda. Armanda ini nggak nampak orangnya kemana. Eh, udah nampak ini materinya? Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Jadi hari ini materi kita sedikit ya. Nanti kalian praktekkan. Jadi di sini Bapak bahas tentang inheritance. Memahami inheritance atau pewarisan. Ini sudah kalian pernah dipelajari di bahasa pemrograman dasar. Masuk kan bahasa pemrograman dasar Pascal waktu semester 1? Masuk tidak? Masuk kan? Oke. Jadi di sini, seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, sebuah kelas atau objek bisa saling berhubungan dengan kelas yang lain. Salah satu bentuk hubungannya adalah inheritance atau pewarisan. Jadi hubungan ini seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Sebuah kelas di Java bisa memiliki satu atau lebih keturunan atau kelas anaknya. Jadi kelas anak akan memiliki warisan properti dan metode dari kelas ibu. Inilah dia untuk pengertian inheritance-nya atau pewarisan. Jadi pada materi ini kita akan belajar yang pertama yaitu kenapa harus menggunakan inheritance. Dan kedua nanti contoh program inheritance-nya. Jadi di sini kenapa kita harus menggunakan inheritance? Jadi di sini misalkan dalam game kita menyebut kelas-kelas musuh dengan dua perilaku yang berbeda. Jadi di sini kalian perhatikan kelas yang pertama ada kelas zombie, kelas yang kedua namanya kelas pocong dibuat di sini. Kemudian tuh kelas yang ketiga ada kelas burung. Jadi di sini kalian perhatikan di kelas zombie ini ada apa aja? Ada name. Name ini string ya, tipenya. Kemudian ada HP, dia bertipe integer. Kemudian ada attack point bertipe integer.
kemudian ada attack, dia void, kemudian ada work, dia punya void. Kemudian di sini di tipe pocong juga hampir sama seperti si zombie tadi, ada name-nya string, kemudian HP-nya integer, kemudian attack point integer juga, sama kan? Kemudian untuk ini attack point sama juga. Yang berbeda adalah jamnya. Untuk kelas burung juga hampir sama pocong dan zombie. Perhatikan, pada name-nya sama. Kemudian pada HP-nya juga yang ini sama. Sama kan? Nanti ini pada HP-nya juga sama. Kemudian pada attack point-nya juga sama. Dia bertipe integer. Kemudian pada attack-nya, mulai dari zombie, pocong, burung, sama ya. Jadi yang beda hanya pada zombie ada walk, void, kemudian pada pocong ada jam, kemudian pada burung ada fly, walk, dan jam. Oke ya? Jadi di sini untuk programnya, lalu kita membuat kode untuk masing-masing kelas seperti ini. Jadi nanti filenya kalian simpan dengan nama zombie.java. Ngerti ini kan? Nggak perlu diajar lagi. Kemudian masukkan ke programnya. Ini dia untuk nama filenya. Kelas zombie. Jadi tadi apa saja yang ditandain, yang dibuat, ada name. Dia name-nya string, kemudian HP tipenya integer, kemudian attack point tipenya integer. Kemudian attack dia void. Betul tidak ini? Sama tidak sama yang pertama tadi? Nih, coba kalian perhatikan. Nah, ini dia. Pada zombinya. Ini dia pada zombie tadi. Name, string, kemudian HP integer, attack point, dia integer. Ini dia. Itu untuk zombie. Kemudian di sini kita lanjut pocong titik file, nama filenya. Jadi di sini nanti kalian simpan dengan nama pocong titik java. Kemudian disimpan nama filenya. Jadi diperkenalkan kelas pocongnya. Kemudian ini tadi yang Bapak tandai tadi, string name-nya bertipe string, kemudian integernya, HP-nya bertipe integer, kemudian attack point-nya bertipe integer. Kemudian ini dia attack point-nya. Jadi bandingkan ke gambar yang ini tadi. Sama kan? Name-nya string, HP-nya integer, attack point-nya integer. Oke, mohon maaf ya. Tadi terputus jaringannya. Sudah dengar? Halo, sudah dengar? Udah, Pak. Oke, mohon maaf ya. Tadi terputus. Jadi di sini, bagaimana tadi? Di zombie ya. Jadi di zombie-nya tadi, ini dia ya. Name, string, HP, kemudian attack point.
Kemudian apalagi selanjutnya? Oh, ini tadi pocong sudah juga ya. Kemudian flu burung. File burung. Jadi di sini nanti kalian perkenalkan, ini dia nama programnya, kelas burung. Jadi di kelas burung itu apa aja tadi? Ada name dengan tipe string, ada HP, tipenya integer, kemudian ada attack point, tipenya integer. Kemudian ini untuk attack-nya point. Nah, jadi di sini ada walk, jump, dan fly. Ini dia. Untuk yang digambarnya tadi. Nah, ini dia kan. Ada name-nya string, HP-nya integer, attack point-nya integer kan. Kemudian attack-nya void. Kemudian tadi yang di bawah ada fly, walk, dan jump dengan tipe void ya. Betul kan? Betul. Maka apakah boleh seperti ini? Jawabannya boleh. Akan tetapi program yang tadi itu tidak efektif karena menulis berulang-ulang properti dan metode yang sama. Jadi bagaimana solusinya? Harus menggunakan inheritance. Mari kita lihat member class yang sama. Nah, ini dia. Member class yang samanya. Yang Bapak bilang pertama tadi. Pada zombie ada name tipenya string tadi. Pada pocong ada name-nya bertipe string. Dan pada burung name-nya bertipe string. Ya kan? Sama kan? Sama, Pak. Oke, kemudian di integer di HP tipenya integer. Ini dia di HP tipenya integer. Kemudian di pocong HP-nya juga integer, kemudian di burung HP-nya integer. Kemudian apa lagi? Kemudian attack point. Di attack point ini pada zombie dia integer juga, pada pocong attack point-nya integer, pada burung attack point-nya juga integer. Kemudian yang di bawah lagi attack. Sama-sama point ya. Jadi yang beda apa? Yang beda itu yang ini tadi. Pada zombie walk-nya beda, kemudian pada pocong jamnya beda, kemudian pada burung juga beda. Ada fly, walk, dan jump. Itu ya. Jadi bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya seperti ini. Yang sama tadi, name, tipe string, HP integer, kemudian attack point integer, attack point, attack-nya point. Jadi ini digabungin menjadi sebuah enemy. Ini dia. Setelah menggunakan inheritance, maka akan menjadi seperti ini. Kelas enemy adalah kelas induk. Nah, ini dia. Maka ini adalah induknya. Paham? Kemudian adalah kelas induk yang memiliki anak, zombie, pocong, dan burung. Berarti ini anak. Apapun properti yang ada di kelas induk akan dimiliki juga oleh kelas anak. Pas kan? Jadi, zombie tadi memiliki yang ini, pocong juga tadi memiliki yang ini, burung juga tadi memiliki yang ini. Paham sampai sini? Paham, Pak. Jadi, bagaimana cara memanggil atau mengeksekusinya? Yaitu dengan bentuk kode seperti ini. Jadi nanti pertama kali kalian buat programnya
dengan nama enemy.java. Ini ya, simpan datanya. Jadi inilah kalian ketikkan kelas enemy. Ini yang tadi yang sama itu, string name-nya string, HP-nya integer, kemudian attack point. Attack point-nya integer. Kemudian attack-nya tadi void. Maka nanti pemanggilannya seperti ini. System.out.println serang. Oke, ini untuk program induknya. Bagaimana dengan program anggotanya atau anaknya? Jadi, pada kelas anak, kita menggunakan kata kunci extended. Ini ya. Untuk menyatakan kalau dia adalah kelas keturunan dari si enemy. Jadi nanti filenya kalian simpan file kedua dengan nama zombie.java. Maka di sini kelas zombie ini dia yang tadi kalian simpan, dibuat tipenya di sini extended enemy. Jadi dia anak dari si enemy. Itu dia pengertiannya. Kemudian void world. Itu untuk yang ini tadi. Ini dia pada gambar. Untuk si zombinya yang paling bawah. Ini. Setelah yang ini tadi, yang enemy-nya, maka masuklah extended-nya yang ini. Begitu juga untuk pocong. Maka pocong .java nanti kalian simpan namanya itu. Di sini diperkenalkanlah pocong. Ini dia. Extended enemy, anak dari si enemy. Enemy-nya yang tadi. Kemudian apa yang di-void? Jamnya. Kemudian system.out.println, nanti hasilnya loncat-loncat. Selanjutnya burung.java. Jadi di sini burung.java sama, nanti kalian simpan ini ya. Ini dia, diperkenalkan filenya. Kelas burung extended enemy, artinya anak dari burung, anak dari si enemy. Kemudian di sini ada tiga, ada walk, void-nya, ada jump, dan ada fly. Itulah yang tadi di program yang digambar ini dia. Ada fly, ada walk, dan ada jump. Ya, jadi nanti di sini apa yang keluar perintahnya pada burung.java. Jadi ketika kita buat walk, maka nanti burung berjalan. Pada jump nanti burungnya loncat-loncat. Kemudian pada fly nanti burungnya terbang. Kemudian di sini, lalu bagaimana kita membuat objek dari kelas-kelas tersebut? Kita bisa membuatnya seperti ini. Ini dia. Enemy monster sama dengan new enemy. Kemudian zombie sama dengan new zombie. Kemudian pocong, hantu pocong sama dengan new pocong. Kemudian burung Garuda sama dengan new burung. Itulah untuk membuat objek dari kelas-kelas tersebut. Jadi kalian bandingkan
program yang pertama untuk Java-nya dengan program yang setelah dibuat kelas enemy-nya. Ini dia untuk yang kelas enemy-nya. Coba perhatikan pada zombie ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Coba bandingin sama program zombie yang pertama tadi. Nih. Ada berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 baris. Jadi lebih irit dia kan? Bagaimana dengan program yang kedua tadi? Untuk file titik pocongnya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama, 11. Untuk yang file burung, dia lebih banyak karena ada walk, jump, dan fly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada 17. Itulah kalau belum di-extended. Tapi kalau sudah di-extended, dia lebih irit. Lebih irit karena untuk program enemy-nya digabungkan, yaitu string name, HP, attack point, dan attack. Semua ini digabungkan dalam satu program dengan nama enemy. Jadi untuk program zombie Java-nya, coba kalian perhatikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sementara tadi pada zombie pertama sebelum di extended, sebelum dibuat enemy-nya ada 11. Berarti lebih irit kan? Kemudian pada file Java, pocong titik Java. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga, lebih irit. Pada file yang terakhir, ada file Java, file burung titik Java. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 baris. Sementara tadi yang pertama ada 17 baris. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanya mengenai inheritance? Mati di Tigor, kenapa terlambat masuk? Udah aktif mic-nya. Kerja? Itu di jaringannya nggak tahu Pak. Enggak. Di rumah. Cerita jaringan maklum lah. Di restart aja. Iya Pak. Jadi sudah paham yang tadi kan? Jadi kata-kata yang sama pada kelasnya digabungkan menjadi enemy. Nama programnya ya. Enemy itulah jadi program induknya. Program anaknya yang tadi itu yang lebih irit tadi. Paham kan? Nanti kalian coba ya. Iya Pak. Siapa di sini yang belum diinstal di komputernya? Java-nya. Ada yang belum menginstal? Amanda udah diinstal, udah pernah coba jalankan program Java-nya.
Bagaimana Manda? Pak, boleh nanya, Pak. Ya, apa tuh? Jelly? Ada apa Jelly? Apa mau ditanya, Nak? Halo, apa mau Boleh Bapak jelasin mengenai apa namanya itu macet-macet? tentang burung? Nah, kenapa tentang burung? Kenapa tentang burung? Saya boleh Bapak jelasin maksudnya apa namanya itu? Boleh Bapak isi kayak betulnya nama, HP, terus yang di bawahnya lagi. Kayak mana cara isinya? Saya juga kurang tahu, Pak. Jadi kadang-kadang Yang mana? Maksudnya ya, yang mananya ini? ya kan ada di situ kan, Pak. String nama. Maksudnya nama itu nama kelas burung. Terus nomor HP lagi. Terus bawahnya lagi attend point. Maksudnya apa yang kita isi di situ, Pak? Itu bukan diisi loh, Nak. Ini perhatikan bagian ini ya. Makanya di sini tadi dibilang, apakah boleh programnya seperti ini untuk inheritance, untuk pewarisan boleh. Cuman kan di sini katanya lebih ribet, lebih panjang dia. Makanya di sini dibuatlah yang sama disatukan. Dicari lain juga. Maka tadi pada zombie name-nya bertipe string. Kemudian pada pocong bertipe string. Pada burung bertipe string. Sudah. Kemudian ini pada HP-nya bertipe integer. Kemudian di pocong juga HP-nya bertipe integer. Pada burung HP-nya juga bertipe integer. Kan sama nih. Kemudian attack point-nya pada zombie bertipe integer. Attack point-nya bertipe integer pada pocong. Kemudian attack point-nya pada burung bertipe integer. Kemudian ke bawah lagi. Apalagi yang sama? Attack point. Attack point. Attack point-nya pada zombie sama juga sama pocong dan sama burung. Apa yang beda dari mereka? Ini, walk. Walk pada zombie, kemudian ada jump pada pocong, kan beda kan? Kemudian ini fly, Beda, Pak. walk, jump. Jadi yang sama ini tadi, yang diijoin, ini, yang ini tadi sama semua, inilah jadi namanya induk. Induk, atau tadi apa? Atau apa tadi namanya? Enemy kan? Ini Enemy. Mudah-mudahan pas ya. Atau induk. Yang jadi anaknya mana? ya Allah. Yang jadi anaknya yang ini. Anak. Yang berbeda tadi. Anaknya yang ini. Ya, mana? Mana untuk menggambarnya tadi ya? Ini dia yang bedanya. Mana tadi yang gambar ya? Ini. Inilah yang menjadi anak. Kemudian yang ada fly, ada walk, ada jump. Maka nanti yang ini tetap dibuat juga programnya. Makanya di sini dibuat seperti ini. Jadinya kesimpulannya. Yang enemy tadi, ini dia induknya, inilah induk ya.
Ada name, ada HP, ada attack point, ada attack point. Ya kan? Kemudian apa yang menjadi anaknya? Inilah yang tadi jadi anak. Walk point, jump point, kemudian fly point, walk point, dan jump point. Inilah yang menjadi anaknya. Makanya disuruh tadi, yang pertama disuruh membuat programnya ini dengan nama enemy.java. Kemudian nanti yang kedua, buat program yang ke ini namanya zombie.java. Yang ketiga ada program pocong.java. Yang keempat ada program burung.java. Inilah dia tadi untuk program induknya. Kan yang sama tadi ini kan? Name, HP, attack point, attack. Itulah disimpan dengan nama enemy.java. Kemudian selanjutnya membuat program untuk zombie.java. Inilah dia. Hanya diperkenalkan void word-nya kan. Maka di atasnya ini dibuat kelas zombie extended enemy. Extended enemy yang tadi, simpan tadi. Simpelnya. Begitu juga pada burung dan pocong. Nah, ini pada pocong. Ini pada burung. Pada burung kan tadi ada 3 nih. Anaknya ada walk, ada jump, ada fly. Kalau bingung, kita tengok lagi gambar yang tadi. Nah, ini dia yang tadi maksudnya. Ya kan? Ada 3 kan? Ada fly, walk, dan jump. Nah, itu dia maksudnya ya. Paham kan? Nanti kalian coba ya. Karena waktu kita tinggal 2 menit lagi. Jadi Bapak harap Siapa atas penjelasannya. iya, jadi Bapak harap bagi yang belum pernah menginstal, tolong segera diinstal karena tinggal berapa pertemuan lagi langsung puas kan? Iya, Pak. Oke. Ya sudah. Karena waktunya sudah mepet juga, kita lanjut minggu depan saja ya. Mudah-mudahan minggu depan Bapak kasih tugas ya. Bisa kan dikasih tugas minggu depan? Bisa ya? Ya sudah. Kita lanjut minggu depan. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Selamat malam. Bye-bye. Malam, Pak. Yuk. Oke, udah bisa keluar. Bagi yang belum isi absen, silakan isi absen ya. Iya, Pak.